Pernahkah Anda meminta sebuah bukti yang nyata kepada Tuhan? Sebuah tanda yang begitu jelas hingga tak ada lagi ruang untuk keraguan di dalam hati? Ribuan tahun lalu, di bawah terik matahari Palestina, sekelompok pria yang dikenal sebagai Al-Hawariyun, pengikut setia Nabi Isa alaihissalam, mengajukan sebuah permintaan yang tidak biasa. Sebuah permintaan yang membuat Nabi Isa terdiam, bukan karena mustahil bagi Allah, melainkan karena besarnya konsekuensi yang mengikutinya. Al-Hawariyun adalah orang-orang pilihan, namun manusia tetaplah manusia. Setelah melewati masa-masa sulit, ujian, dan ibadah puasa selama 30 hari, rasa lapar dan haus fisik mulai bertemu dengan rasa haus akan keyakinan yang lebih kuat. Mereka mendekat kepada Nabi Isa dan bertanya dengan nada yang sangat hati-hati. "Wahai Isa putra Maryam, bersediakah Tuhanmu menurunkan kepada kami sebuah hidangan dari langit?" Mendengar itu, Nabi Isa tidak langsung mengiyakan. Ada rasa khawatir dalam nada bicara beliau. Beliau menjawab, "Bertakwalah kepada Allah jika kamu benar-benar orang beriman." Bagi Nabi Isa, iman seharusnya tumbuh dari ketulusan hati, bukan dari tuntutan akan mukjizat. Beliau khawatir jika keinginan itu dikabulkan dan mereka tetap tidak bersyukur, maka murka Allah akan jauh lebih besar daripada sebelumnya. Namun Al-Hawariyun menjelaskan alasan mereka. Mereka tidak bermaksud menantang. Mereka berkata, "Kami ingin memakan hidangan itu agar hati kami menjadi tentram, agar kami yakin bahwa Engkau telah berkata benar kepada kami, dan agar kami menjadi orang-orang yang menyaksikannya." Mereka ingin itmi'nanul qalb, ketenangan hati yang mutlak. Melihat ketulusan dan kebutuhan mereka, Nabi Isa akhirnya luluh. Beliau berdiri, mengenakan pakaian yang paling sederhana, lalu menundukkan kepala. Beliau sadar permintaan ini akan mengubah sejarah. Nabi Isa kemudian berdoa dengan kalimat yang diabadikan dalam Al-Quran. "Ya Allah Tuhan kami, turunkanlah kepada kami suatu hidangan dari langit, yang hari turunnya akan menjadi hari raya bagi kami, bagi orang-orang yang bersama kami dan yang datang sesudah kami, dan menjadi tanda bagi kekuasaan-Mu." Langit yang awalnya tenang perlahan menampakkan keajaiban. Dari celah-celah awan, sebuah meja kayu atau nampan besar mulai turun dengan perlahan. Dalam beberapa riwayat disebutkan, hidangan itu ditutupi oleh kain merah yang indah. Nabi Isa menangis saat melihatnya. Beliau terus berzikir, memohon agar ini menjadi rahmat, bukan azab. Begitu hidangan itu sampai di hadapan mereka, aroma yang belum pernah tercium di bumi mulai memenuhi udara. Detailnya sangat menakjubkan. Di atas meja itu terdapat ikan goreng yang tidak bersisik namun mengeluarkan minyak yang harum. Di sekelilingnya ada berbagai sayuran, roti, dan buah-buahan surga. Namun ada satu perintah tegas. Jangan ada yang menyimpan makanan ini untuk esok hari. Makanlah secukupnya dan syukuri. Allah mengabulkan doa itu. Namun dengan sebuah perjanjian yang berat. Allah berfirman, "Sesungguhnya aku akan menurunkannya kepadamu, tetapi barang siapa yang kafir di antaramu setelah itu, maka sesungguhnya aku akan menyiksanya dengan siksaan yang tidak pernah aku timpakan kepada seorang pun di alam ini." Inilah sisi lain dari sebuah mukjizat. Semakin besar bukti yang diberikan, semakin besar pula tanggung jawab yang harus dipikul. Ribuan orang datang dan makan dari hidangan itu. Orang miskin menjadi kenyang, orang sakit menjadi sembuh. Namun sejarah mencatat, tetap saja ada segelintir orang yang mulai berkhianat, menyimpan makanan secara sembunyi-sembunyi karena sifat kikir dan tidak percaya. Dan sesuai janjinya, mereka yang melihat kebenaran namun tetap memilih jalan ingkar merasakan konsekuensi yang sangat pedih. Meskipun perut mereka telah kenyang oleh makanan surga dan mata mereka telah melihat meja itu turun perlahan dari langit, sifat dasar manusia yang dikuasai oleh rasa takut dan kikir mulai muncul. Allah telah memberikan satu syarat mutlak, makanlah, jangan menyimpan, dan jangan berkhianat. Nabi Isa telah memperingatkan bahwa hidangan ini adalah sebuah ujian. Namun sebagian orang di antara mereka mulai berbisik, bagaimana jika besok hidangan ini tidak turun lagi? Bagaimana jika kita kelaparan besok? Rasa tidak percaya kepada janji Allah mulai meracuni pikiran mereka.
Di kegelapan malam, secara sembunyi-sembunyi mereka mulai mengambil sisa-sisa makanan dari meja tersebut. Mereka menyembunyikannya di bawah jubah mereka, di sudut-sudut rumah, dan di dalam pundi-pundi mereka. Mereka menimpun roti dan daging yang seharusnya menjadi milik bersama dan bukti ketaatan. Keesokan harinya matahari terbit seperti biasa, namun suasana di pemukiman itu berubah drastis. Tidak ada suara salam atau aktivitas pasar yang normal. Yang terdengar hanyalah suara-suara aneh yang menyerupai dengkur dan pekikan binatang. Ketika pintu-pintu rumah dibuka, sebuah pemandangan mengerikan tersaji. Mereka yang semalam menyembunyikan makanan kini tidak lagi berbentuk manusia. Allah menepati janjinya tentang azab yang belum pernah ditimpakan kepada siapapun sebelumnya. Dalam beberapa riwayat tafsir dijelaskan bahwa mereka dikutuk menjadi kera dan babi. Tubuh mereka berubah, wajah mereka memanjang dan akal manusia mereka seolah terkunci di dalam raga binatang tersebut. Mereka masih mengenali anak saudara mereka, namun mereka tidak bisa berbicara. Mereka hanya bisa menangis, meneteskan air mata saat melihat anggota keluarga yang masih beriman menatap mereka dengan penuh kengerian dan kesedihan. Kisah ini mencapai titik paling menyedihkan ketika para korban azab ini mencoba mendekati keluarga mereka. Mereka mengendum kepangan keperabatnya asal ingin meminta ampun atau menjelaskan penyesal mereka, namun tak ada kata yang bisa keluar. Nabi Isa melihat kejadian ini dengan hati yang terhancur. Beliau telah memperingatkan, namun keserakahan telah menutup mata hati mereka. Menurut para mufassirin, mereka yang dikutuk ini hidup dalam keadaan seperti itu selama 3 hari. Mereka tidak makan, tidak minum, dan tidak bisa berkembang biak. Setelah 3 hari menanggung malu dan penderitaan dalam wujud binatang, Allah mencabut nyawa mereka semua. Tak ada satupun yang mereka yang tersisa, dan tak ada keturunan dari mereka yang hidup di bumi setelahnya. Mereka binasa sebagai pelajaran abadi bagi manusia tentang bahaya mengkhianati nikmat yang nyata. Seiring dengan musnahnya para pembangkang itu, hidangan Al-Maidah pun tak pernah turun lagi ke bumi. Meja itu kembali ke tempat asalnya, meninggalkan sebuah nama surat dalam Al-Quran yang akan dibaca hingga akhir zaman. Kisah ini berakhir bukan dengan kemenangan fisik, melainkan dengan sebuah renungan besar, bahwa keajaiban paling besar sekalipun tidak akan berguna bagi mereka yang hatinya sudah tertutup oleh ketamakan. Kita sering merasa bahwa jika saja kita melihat mukjizat, kita akan menjadi orang yang paling bertakwa. Namun Al-Maidah mengingatkan kita, semakin besar nikmat yang kita terima, semakin besar pula tanggung jawab iman yang harus kita jaga. Karena di balik setiap hidangan yang Allah berikan dalam hidup kita, selalu ada ujian tentang seberapa besar kita mampu percaya tanpa harus menimbun karena rasa takut akan esok hari.